Baik, saya langsung saja ke Bang Joris Lato selaku aktivis perlindungan anak. Tadi Bu Hikmah Bafaki selaku Wakil Ketua Komisi DPRD Jawa Timur menyebutkan bahwa ada kenaikan jumlah kasus pelecehan seksual maupun kekerasan terhadap anak ini 7,4%. Ini berarti lebih meningkat dibandingkan tahun 2020 yang memang sudah banyak begitu. Iya. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Joris? Iya, angka ini saya pikir belum sepenuhnya benar. Karena ngomong soal pelecehan atau kekerasan seksual ini sesuatu yang rahasia, sesuatu yang tidak bisa dikumandangkan, sesuatu yang tidak bisa disebar-sebarkan. Ini kaitan dengan budaya, nilai-nilai agama kita semua. Jadi ini saya pikir ini adalah fenomena gunung es yang harus dipecahkan secara tuntas. Kenapa? Bisa saja yang angka ini 7,4, tapi di luar itu kan mungkin masih banyak. Oleh karena itu penanganannya pun saya pikir harus komprehensif. Dia nggak bisa misalnya kita hanya mencari bukti untuk pelaporan. Ini hanya masalah hukum, artinya ini ngomong soal pelaku. Bagi korban, pelaku itu mau dihukum atau tidak itu nggak penting. Tapi dia ingin supaya dipulihkan. Trauma-traumanya itu luar biasa. Saya kadang-kala itu miris ya, sekolah, kalau ngomong soal sekolah. Kalau anak melakukan kesalahan di sekolah misalnya, dia hamil atau ketahuan, dia itu menjadi incaran sekolah, itu di stigma, di apapun, bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah. Tapi ketika ada anak yang menjadi korban dari penyelenggara sekolah, ini kadang-kala ya paling gurunya dipindahkan atau apa. Ini saya pikir nggak adil. Oleh karena itu saya pikir dengan adanya ini kita harus terang benderang apa hukuman seperti apa dan juga proses penanganan korban itu seperti apa. Bukan hanya sekedar menghukum pelaku, tapi bagaimana anak ini benar-benar dipulihkan, dia sampai benar-benar survive. Berarti selama ini tindakan dari penegak hukum maupun dari pemerintah ataupun juga dari aktivis ini juga belum cukup mampu untuk membuat lingkungan yang berada di luar sana jika melakukan pelecehan seksual ini penanganannya ini belum komprehensif begitu. Saya melihat belum komprehensif. Karena apa? Masih begitu banyak anak yang muncul lagi. Tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak korban ini dia juga akan ke depan dia juga menjadi pelaku. Karena sepenuhnya dia tidak sembuh begitu. Dia belum sembuh. Atau keluarnya orientasi seksual mereka. Misalnya kalau pelakunya dia bisa saja karena trauma dengan laki-laki dia pindah ke itu bisa saja. Kemungkinan itu bisa saja terjadi apapun. Oleh karena itu saya katakan bahwa harus dipulihkan secara utuh. Harus banyak pihak yang terlibat. Tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawabnya. Ini tanggung jawab itu. Semuanya harus terlibat. Iya. Konsep pemulihan ini harus dilakukan oleh semua pihak. Iya. Bagaimana leading saat sektornya ini? Siapa? Bagaimana saat ini yang tengah dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya? Harus mengambil. KPAI harus benar-benar turun. Bukan hanya sekedar mencari fakta hanya untuk menghukum pelaku, tapi bagaimana mendorong pemerintah supaya membuat sistem yang lebih adil untuk anak-anak korban ini. Karena misalnya setelah di konseling, apakah dia hanya cukup dengan konseling? Bagaimana dengan sekolah, kelanjutan sekolah? Jangan-jangan dia nanti untuk adik-adiknya dibekap, ditutup mulutnya supaya nggak boleh cerita-cerita. Ini bisa sih terjadi. Berarti juga harus diedukasi untuk para mungkin yang menjadi korban saat ini untuk bisa melapor atau berani melapor karena memang ini informasi ini sangat dibutuhkan. Iya. Begitu. Baik Bang Joris, untuk pengasuhan bersama berbasis komunitas apakah saat ini sudah dijalankan oleh pemerintah maupun pihak legislatif sendiri di lapangan? Bahwa ini adalah wacana yang bagus. Masih wacana berarti? Iya, kalau saya katakan ini wacana. Karena ke bawah saya belum melihat itu berakar. Anak-anak belum tahu kok, harus jujur. Anak-anak ketika menjadi korban, mereka masih bingung kok kemana mereka harus pergi. Ini artinya bahwa pengetahuan seperti itu belum sampai ke bawah. Kalau memang ada perlindungan anak berbasis komunitas, ayo kita tunjukkan kepada semua anak. Supaya mereka tahu. Kalau saya menjadi korban, saya harus ke sini. Atau kemana saya harus melangkah. Nyatanya anak-anak belum tahu kok.
Ya, anak-anak yang datang ke tempat saya dia nggak tahu itu. Lalu di mana itu tempatnya? Oke, berarti masih belum menyentuh hingga ke level yang paling bawah, belum. Oke, Bang Joris, untuk harapan Anda dan juga nantinya semoga hal kejadian serupa tidak kembali terjadi, yakni pelecehan seksual terhadap anak, terutama berada di lingkungan keluarga dan juga sekolah. Ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga harapan Anda? Membangun ruang-ruang aman bagi anak, dan itu tidak mudah. Artinya bahwa harus regulasinya harus tegas. Hukuman bagi pelaku itu benar-benar membangun efek jerah seperti yang dikatakan Bu Hikmah tadi. Kadangkala hukuman pelaku terlalu rendah atau proses hukum yang tidak boleh dikatakan tidak adil. Saya kasih contoh di tempat anak saya, misal anak-anak di tempat saya, korbannya belum sembuh, pelakunya sudah keluar. Artinya hukuman harus lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih Bang Joris Latos selaku aktivis pelindungan anak membahas berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual di sekolah. Semoga kejadian ini tidak kembali terulang kembali dan tidak terjadi peningkatan kasus pelecehan seksual yang ada di Jawa Timur. Baik, terima kasih Bang Joris. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu.